Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama dan menuju kepada hidup yang baru bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa beribadah secara online. Bapa, kami tahu ketika kami beribadah kepadamu, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kami, karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun kami berada saat ini. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, mari Engkau tolong kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dan Tuhan pakai kami sekalian, sehingga ketika firman-Mu ini kami dengar, biarlah kami boleh menerimanya sebagai firman yang hidup, yang menasihati kami, yang membimbing kami supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu saat ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita sekalian mengenai siap dibentuk Tuhan dan siap menghindari persungutan, yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita menjadi pelayan dari anugerah-Nya. Tuhan merindukan kita menggunakan karunia, talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain. Potensi maksimal yang kita miliki harus digunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain melalui pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua punya karunia, punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hanya kita harus menggunakannya untuk pekerjaan pelayanan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-10 memberitahukan kepada kita sekalian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, untuk mencapai potensi maksimal yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Maka kita harus siap dilatih dan dibentuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui berbagai situasi sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pandemi COVID-19 membuat kita, sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun ada pandemi COVID-19, tidak menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan.
Sama seperti sekarang ini kita bisa ibadah online. Dan lebih luas jangkauannya. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan Dia ada di mana saja. Karena itu kita bisa bekerja. Kita bisa melayani Tuhan. Seperti sekarang ini meskipun melalui online. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan membantu kita, mungkin saja menyakitkan bagi kita sekalian. Tetapi yang Tuhan mau, agar kita meresponinya dengan mengucap syukur. Supaya potensi kita untuk melayani semakin luas. Sungguh luar biasa. Untuk itu kita harus menghindari persungutan saat kita dibentuk oleh Tuhan. Sebab persungutan sangat berbahaya dan merusak potensi maksimal kita dalam melayani Tuhan dan sesama manusia yang lainnya. Mengapa persungutan sangat berbahaya? Karena yang pertama, mendatangkan murka Tuhan. Di dalam ayat 1, dalam Bilangan pasal 1. Dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-33. Mendatangkan murka Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Persungutan timbul karena ketidakpuasan terhadap cara Tuhan melatih dan membentuk orang percaya dan meresponi sebagai nasib buruk. Tabera api Tuhan menyala untuk menghukum mereka yang hidup dalam persungutan. Kirbot ta'awah, makan dengan persungutan, disertai nafsu rakus mendatangkan murka Tuhan dalam bentuk tulah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa persungutan itu sangat berbahaya? Karena yang kedua, Tuhan bertindak sesuai persungutan kita. Setiap persungutan kita pada hamba Tuhan merupakan persungutan yang ditunjukkan kepada Tuhan sendiri. Orang yang bersungut-sungut Tuhan menyebutnya sebagai umat yang jahat. Setiap persungutan kita didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan berbuat seperti yang kita katakan. Setiap perkataan yang negatif mendatangkan akibat yang negatif pula. Contoh seperti 10 pengintai. Setiap perkataan iman yang positif mendatangkan positif juga. Contoh seperti Yosua dengan Kaleb. Bukan Kaleb yang lagi berbicara saat ini. Kaleb yang ada dalam kitab. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Mengapa persungutan itu sangat berbahaya? Persungutan sama dengan penyakit menular yang mematikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Setiap persungutan berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain yang tertular persungutan itu. Persungutan adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Sehingga orang Israel yang bersungut-sungut dibunuh oleh malaikat maut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Untuk mencapai potensi maksimal dan memperluas kapasitas kita dalam melayani Tuhan dan sesama, kita harus putuskan untuk meresponi setiap keadaan yang diizinkan Tuhan untuk melatih dan membentuk kita sekalian
dengan selalu bersyukur, sebab kita mempercayai Tuhan yang turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Kristus dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siap dibentuk Tuhan berarti kita siap menghindari persungutan itu. Karena persungutan itu sangat berbahaya. Mungkin orang lain buat kita, tetapi ingat, hindari persungutan. Karena itu sangat berbahaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.